Seperti halnya BP Jam Sostek mendukung pemerintah sejak tahun 2020, saat ini yang sudah kami berikan kepada Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 11,1 juta data. Dan yang sudah diberikan kepada para pekerja itu ada 5,7 juta peserta. Jadi kalau kita lihat saat ini masih ada beberapa data yang sedang dalam proses verifikasi, validasi dari Kemenaker yang nantinya akan diberikan secara bertahap. Total ditargetkan 14,5 juta sehingga nanti kita akan lakukan lagi untuk batch yang berikutnya yaitu batch kelima, saat ini sudah batch keempat. Jadi pertanyaannya kenapa kok by batch gitu ya? Itu karena kita ingin memastikan validitas datanya, juga proses pengumpulan rekeningnya, dan juga memastikan perusahaan itu tertib untuk membayar iurannya sebelum disalurkan BSU-nya. Demikian, Anneke. Baik, Pak Anggoro, seperti apa strategi verifikasi data penerima BSU untuk memastikan validitasnya? Ya, kami melihat seperti halnya tahun 2020-2021, sesuai dengan Permenaker 10 yang terakhir, itu kita lihat data-data yang sesuai dari Permenaker tersebut, yang pendapatan di bawah 3,5 juta. Kita lihat juga perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di kita, banyak perusahaan kan sudah menggunakan SIPP ya, Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan. Nah, kita memberdayakan seluruh kantor cabang kita, 325 kantor cabang kita, untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Meminta perusahaan memastikan input datanya betul, pengiriman data rekeningnya betul, supaya apa? Supaya nanti mudah pencairannya, cepat dan akurat. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tersebut belum berkoordinasi dengan baik atau belum ada SIPP-nya, maka ya tim cabang kami yang akan langsung ke perusahaan-perusahaan dan juga meminta para peserta untuk download aplikasi kami, Jam Sostek Mobile, supaya mereka bisa cek langsung apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, itu jadi tidak hanya perusahaan yang aktif, tapi pekerja juga diminta untuk terlibat aktif memastikan mereka terdaftar. Demikian. Pendataan peserta penerima BSU sejauh ini seperti apa? Apakah ada peserta yang berhak menerima namun persyaratannya belum lengkap? Dan apa tindakan yang disiapkan BP Jam Sostek bila terjadi hal seperti ini? Ya, memang ada beberapa yang menjadi terhambat karena perusahaan tidak tertib membayar iurannya. Padahal secara kriteria mereka berhak mendapatkannya. Untuk itu, karena memang peraturannya atau kriterianya adalah peserta aktif BP Jam Sostek dan perusahaan tertib membayar iuran. Nah, inilah yang selalu kita himbau pada perusahaan-perusahaan, ayo pastikan semua karyawan itu terdaftar. Karena ada juga yang penghasilan sesuai kriteria nggak berhak mendapatkan karena perusahaan nggak mendaftarkan. Nah, ini yang kita dorong. Atau ada juga perusahaan terdaftar, pegawainya terdaftar, tapi perusahaan nggak tertib membayar iurannya sehingga menjadi tidak eligible. Nah, inilah kesempatan yang baik untuk kita menghimbau kembali perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan dan tertib membayar iuran. Dan bagi pekerja juga bisa melakukan check and balance. Mereka cek di Jam Sostek Mobile, dilihat di sana apakah sudah terdaftar atau bulan kapan terakhir perusahaan membayar itu, bisa lihat Jam Sostek Mobile. Sehingga bisa mengingatkan HRD perusahaan juga, jangan sampai nanti kalau ada program-program sejenis, mereka menjadi tidak eligible. Baik, apakah mungkin pekerja yang berhak mendapatkan BSU tapi tidak menjadi peserta BP Jam Sostek ini tetap bisa mendapatkan aliran dana BSU? Oh enggak, tidak. Karena memang sejak awal, sejak tahun 2020, salah satu persyaratan penerima BSU adalah peserta BP Jam Sostek. Kenapa? Karena pemerintah menginginkan penyaluran BSU ini tepat sasaran dan akurat. Jadi dengan adanya data BP Jam Sostek, di sana terlihat penghasilannya berapa, lalu bekerja di mana, sektor usahanya apa, itu terlihat dengan jelas. Sehingga jika dia tidak menjadi peserta, maka mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Untuk itu, kami mendorong seluruh perusahaan pemberi kerja memastikan karyawan menjadi peserta. Karena itu adalah hak bagi pekerja. Baik, terlepas dari BSU, kita juga tahu untuk beberapa startup ini sedang banyak isu PHK begitu dan jumlahnya cukup signifikan. Lalu seperti apa konfirmasi dari BP Jam Sostek terkait dengan fenomena ini? Apakah memang sudah terjadi secara cukup signifikan? Ya, kalau kami melihatnya, salah satunya adalah adanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Itu program yang baru
sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat per posisi Agustus, posisi bulan lalu ya, 2 bulan lalu itu jumlah tenaga kerja yang mendapatkan manfaat uang tunai dari program JKP, dari Jaminan Ketenagakerjaan Pekerjaan itu sebanyak 3.548 pekerja atau 13,9 miliar. Jadi kalau dilihat apakah jumlah PHK-nya itu besar dan apakah itu berdampak kepada kenaikan JKP, kita melihat memang JKP meningkat, tetapi karena JKP masih baru, tentu saja ini tidak bisa korelasi langsungnya. Yang pasti memang saat ini kalau mereka terkena PHK, mereka tetap mendapatkan jaminan hari tuanya.